Inilah 8 benda yang berasal dari surga dan salah satunya berada di Indonesia. Perlu diketahui, surga menjadi tempat terindah yang ingin dituju setiap manusia. Di dalamnya ada banyak sekali kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Memang, surga saat ini masih menjadi misteri ilahi. Namun, Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana indahnya tempat ini. Di sana ada istana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bidadari yang cantiknya tiada taraf, buah-buahan yang boleh dipetik kapan saja, terdapat juga sungai serta batuan indah lainnya. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata ada banyak benda-benda dari surga yang saat ini masih bisa kita jumpai di bumi, bahkan salah satu di antaranya ditemukan di Indonesia. Namun sebelum mengetahui benda-benda itu, mari kita berdoa terlebih dahulu semoga kita semua kelak menjadi penghuni surga, amin. Benda surga yang pertama, yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu istimewa yang sangat familiar bagi umat Islam. Batu hitam ini berada di salah satu sisi Ka'bah dan dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis Nabi, Hajar Aswad dahulu dibawa langsung oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sewaktu membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amr berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena, akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Nabi Muhammad juga bersabda, Hajar Aswad itu turun dari surga, batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, batu Hajar Aswad itu adalah batu yang berasak dari surga. Dahulu batu tersebut memiliki warna lebih putih dari salju. Kemudian karena dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Adapun benda surga yang kedua, yaitu kayu gaharu. Kayu gaharu merupakan kayu yang dipercaya menjadi salah satu benda yang berasal dari surga. Di Indonesia, kayu gaharu banyak ditemukan di Merauke Papua, di Borneo Kalimantan, Sulawesi dan di sebagian pulau Sumatera. Kayu ini juga memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Bahkan, kayu gaharu yang mengandung gopal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Produk olahan dari kayu gaharu ini bisa berupa dupa, gelang, kalung dan tasbih kayu gaharu. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan mahal lantaran mengandung resin yang akan berbau harum dan banyak digunakan dalam industri kosmetika maupun obat-obatan. Selain itu, saat ini kayu gaharu menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Sayangnya, mahalnya harga kayu gaharu berimbas pada semakin langkanya pohon ini. Bagaimana tidak mahal, asalnya saja dari tempat terindah di alam semesta. Kayu gaharu juga memiliki banyak keistimewaan karena dulunya dipercaya berasal dari surga. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Bukhari. Adapun benda surga yang ketiga, yaitu batu makom Ibrahim. Batu makom Ibrahim adalah batu surga yang saat ini terletak di sisi Ka'bah. Dahulu, batu ini menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Menariknya, batu ini layaknya katrol yang membantu pembangunan gedung bertingkat pada era kini. Ketika dahulu Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atas batu makom tersebut sehingga batu tersebut otomatis mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Pada batu tersebut juga masih tampak bekas pijakan kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya, batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad, namun Allah telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada lalu digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Nabi Muhammad pernah bersabda tentang makom Ibrahim. Rukun Hajar Aswad dan makom Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. Adapun benda surga yang keempat, yaitu pohon tin. Dahulu saat Nabi Adam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam yaitu daun-daun pohon tin. Karena, daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Buah tin juga menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran yaitu surah Atin. Buah tin sendiri memiliki banyak manfaat dan kelebihan yang luar biasa.
Di antaranya yaitu menyehatkan pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, mengontrol gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencerdaskan otak, mengurangi stres, mengurangi risiko kanker dan masih banyak lainnya. Adapun benda surga yang kelima, yaitu cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman adalah cincin ajaib yang berasal dari surga. Cincin ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Kelebihan cincin ini yaitu, ketika digunakan oleh Nabi Sulaiman, maka semua makhluk seperti para jin, setan, angin dan lain sebagainya akan tunduk dan patuh kepadanya. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan, maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan. Di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya. Dikisahkan, dahulu Nabi Sulaiman memang pernah berdoa kepada Allah dan meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya Sulaiman berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Quran Surah As-Sod ayat 35. Wahab bin Munabi mengatakan, bahwa cincin Nabi Sulaiman ini dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman. Dahulu cincin ini diciptakan Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya berasal dari langit yang memiliki 4 sisi bertuliskan kalimat tauhid. Adapun benda surga yang keenam, yaitu batu sakra. Batu ini benar-benar sangat ajaib. Di dalam kompleks Masjid Aqsa, terdapat batu surga bernama batu sakra yang sangat menakjubkan. Dahulu, batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad ketika hendak bermirai ke langit ke-7 dalam peristiwa Isra dan Miraj. Letak batu ini berada di ketinggian 1,5 meter dari tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kelak, batu ini akan menjadi tempat ditiupkannya sangkakala pada hari kiamat. Anas bin Malik berkata, bahwa sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis, Sahra Baitul Maqdis berasal dari surga, dan ia adalah pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik ini menunjukkan bahwasanya ada 2 batu surga yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Makkah dan Sahra di Al-Aqsa. Dahulu, kawasan batu sakra ini juga pernah menjadi kiblat salat para nabi pada masa sebelum Nabi Muhammad hijrah. Batu ajaib ini juga menjadi simbol kiblat umat Islam yang begitu bersejarah dan bernilai tinggi. Adapun benda surga yang ke-7, yaitu batu yang diikat di perut Rasulullah. Dikisahkan, dahulu batu-batuan yang diikat di perut Rasulullah ketika lapar juga dikabarkan berasal dari surga. Batu ini berbentuk kecil dan diikatkan pada perutnya Nabi Muhammad ketika beliau sedang lapar. Ajaibnya, ketika batu ini sudah diikatkan di perut, maka seketika rasa lapar Nabi Muhammad hilang. Adapun benda surga yang ke-8, yaitu tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa adalah tongkat ajaib yang dipercaya berasal dari surga. Tongkat ini terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Dahulu, tongkat Nabi Musa ini memiliki banyak sekali keajaiban. Di mana, tongkat Nabi Musa ini pernah berubah menjadi ular yang sangat besar dan mampu membelah Laut Merah atas seizin Allah. Tongkat Nabi Musa ini pun merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam.